Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk mempelajari tentang budaya positif. Budaya positif ini merupakan tugas juga untuk menyebarkan bagaimana pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif di sekolah kita. Pada kegiatan kali ini kita juga melaksanakan kelompok belajar di mana kita juga sudah memilih topik ini sebagai topik yang akan kita jadikan bahan intervensi di penilaian kinerja kita pada semester kedua. Selain itu juga untuk bisa menerapkan budaya positif, tentu kita terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami hal-hal penting apa saja nanti yang akan kita terapkan, yang akan kita tanamkan dan akan kita interpretasikan serta implementasikan kepada murid-murid kita. Sesuai juga dengan tujuan dari sekolah kita bahwa kita sudah dari zaman dahulu ingin menerapkan bahwa budaya positif itu merupakan salah satu visi dari sekolah kita. Betul ya Bapak Ibu? Baik, sekarang kita akan lihat sedikit apa saja yang menjadi pemahaman dan pengalaman yang bisa kita jadikan sebagai penerapan budaya positif. Tak perlu perkenalan diri ya Bapak Ibu ya, kita lanjutkan. Baik, kita akan lihat bahwa dalam disiplin positif itu beberapa komponen yang harus kita ketahui. Itu kalau di budaya positif banyak sekali yang harus kita pelajari. Yang pertama kita berpijak kepada suatu teori yang dilahirkan oleh Dr. William Glasser, di mana ini disebut teori kontrol atau teori pilihan. Dalam teori ini ada 4 hal yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti itu. Ini sudah dipraktekkan oleh Pak Sapuan kemarin ya. Kita coba mengepalkan tangan kita dan orang lain yang meminta membukanya. Apakah kalau hati kita tidak mengatakan ingin membuka, apakah bisa terbuka, Bapak Ibu? Tidak ya? Sudah kita praktekkan dan Bapak Ibu sudah tahu bahwa kita bisa melakukan sesuatu itu atas keinginan kita sendiri. Tidak ada perintah dari orang lain yang bisa membuat diri kita melakukannya. Itu merupakan kontrol yang pertama. Kemudian yang kedua, semua yang kita lakukan itu, perilaku kita itu ada tujuannya. Apapun yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Yang ketiga, model berpikir menang-menang. Nah, kita nih mikir nih, kalau gini menang enggak? Kalau gini untung enggak? Nah, itu namanya berpikir menang-menang. Kita pikirkan dulu untung ruginya. Nah, itu yang namanya berpikir menang-menang. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, untuk membuat sesuatu kita mencetuskan secara bersama-sama, merembukkan secara bersama-sama, baru kita memilih salah satu yang kita pilih yang bisa kita terapkan secara kolaborasi. Kemudian yang keempat, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan ini merupakan teori kontrol yang merupakan pilihan dari kita. Pilihan dari diri kita. Untuk mewujudkannya seperti apa? Yang pertama, apabila kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, kita turunkan menjadi makna disiplin. Dalam makna disiplin ini apa? Nah, sebelum kita membahas ini, menurut Bapak Ibu, disiplin itu seperti apa? Atau sepengetahuan kita, disiplin itu apa sih artinya? Gitu.
Ya, yang pertama bisa mengikuti aturan. Betul Bu Yana. Kemudian apa Pak Yanto kalau disiplin menurut Pak Yanto? Disiplin itu suatu kepribadian yang kita harus berpegang teguh kepada aturan yang berlaku. Ya, bisa memiliki aturan yang berlaku. Kita ikuti aturan yang sudah yang berlaku ya Pak Yanto ya. Ada lagi? Pak Imam disiplin apa? Dengan tepat waktu. Ya, salah satu tepat waktu. Nah, ada lagi. Bu ini disiplin seperti apa? Menjalankan apa yang sudah ditetapkan bersama-sama. Iya. Nah, dari semua pengertian yang sudah kita sebutkan tadi itu, sebenarnya makna disiplin itu adalah bagaimana kita belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini secara garis besar, nanti kita pelajari lagi. Sebenarnya itu akan kita bagi ya dengan dua teori, yaitu teori motivasi. Teori ini ada yang berdasarkan intrinsik dan ada ekstrinsik. Nah, ini apa artinya? Ada yang lahirnya dari dalam diri kita, ada yang lahirnya dari pengaruh orang lain atau di luar diri kita. Apa itu? Misalnya, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, itu termasuk kepada teori dari mana? Dari dalam kah atau dari luar kah? Dari luar diri kita, berarti kita sebut dia kepada ekstrinsik. Kemudian kalau untuk menghargai diri sendiri, terus nilai-nilai kebajikan serta keyakinan kelas, itu masuk kepada motivasi diri kita sendiri kah atau dari luar diri kita? Dari diri. Dari diri sendiri. Nah, ini nanti akan kita perkuat lagi dengan adanya 5 posisi kontrol. Di 5 posisi kontrol itu adalah ada posisi kita sebagai penghukum, ada posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Nah, ini nanti akan kita bicarakan satu-satu. Nah, yang posisi kontrol mana menurut Bapak Ibu yang masuk kepada mendorong keinginan kita dari dalam diri dan mana yang dari luar diri? 5 posisi kontrol ini ada yang dampaknya untuk ekstrinsik dan ada yang dampaknya untuk intrinsik. Nah, kalau posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman dan pemantau, ini nanti cenderung lebih melakukan tindakan untuk menghindari hukuman, untuk membuat untuk mendapat imbalan atau mendapat ujian atau hadiah atau juara, itu termasuk ekstrinsik. Nah, ini sebagai manajer itu sebenarnya sebagai manajer itu melakukan semuanya. Nah, kita sebagai manajer ini adalah sebagai kontrol guru yang bisa mewadahi semuanya. Kita sewaktu-waktu bisa jadi teman bagi murid kita, bisa jadi tapi pemantau, bisa membuat rasa bersalah, tapi yang penghukum ini kalau dapat kita hindari. Nah, ini nanti kesemuanya akan mendorong kita untuk melakukan motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Ini apabila ada posisi kontrol, kita memerlukan adanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini akan kita gunakan apabila kita mendapatkan kasus-kasus atau permasalahan-kesalahan serta keluhan-keluhan dari anak-anak kita atau dari rekan kita juga bisa kita terapkan. Nah, ini nanti untuk realitas kebutuhan kita yang berbeda, ini ada penguatan, ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, ada kesenangan, ada kebebasan. Oke, untuk ini baru mind mapnya saja ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa lanjutkan ke poin-poin masing-masingnya, kita lebih jelaskan. Dari alurnya inilah semua yang disebut disiplin positif.
Nah, ada yang perlu kita ketahui sebelum kita membahas tentang disiplin positif, yaitu adanya pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang kita rancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi agar siswa itu bisa belajar sesuai kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya ini merupakan gambaran dari tujuan pembelajaran yang kita lakukan secara keseluruhan di sekolah kita. Nah, ada sesuatu pembelajaran yang sebenarnya sudah ada, tetapi baru akan kita lebih perkuat dengan adanya keinginan kita merubah prinsip kita dari era lama menjadi sebuah paradigma baru. Nah, untuk mendukung paradigma baru itu kita butuh disiplin positif. Itu apa? Disiplin positif ini adalah dalam budaya kita bisa dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu yang terjadi selama ini ya, Bapak Ibu ya. Kalau sudah ada kata disiplin, kita sudah tidak nyaman dan resah. Nah, karena apa? Karena kita salah memaknai kata disiplin tersebut. Nah, sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan murid kita memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, dari segala macam motivasi tadi, kalau dapat motivasi itu lahir dari dalam dirinya, bukan dari luar dirinya. Akhirnya ada kasus misalnya, kita menyelesaikan kasus itu, ternyata anak itu sudah kita kasih hukuman. Saat itu dia jerah, tetapi untuk berikutnya dia akan lakukan kembali. Nah, itulah hasil dari faktor penghukum kalau kita melakukannya. Nah, kita tidak menyadarkan bahwa tindakan mereka itu salah. Di sini ada kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, survival, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love in belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Semua ini dimiliki oleh manusia. Karena dasar inilah manusia itu punya rasa ego yang tinggi, rasa ingin cepat mengejar sesuatu tanpa pakai teori kontrol lagi. Nah, dengan adanya ini manusia akan mengejar nih yang 5 ini. Untuk motivasi perilaku manusia itu yang timbul dari dalam diri, kita bisa melakukan apa saja dengan tujuan tertentu. Yang pertama, kita akan hindari rasa ketidaknyamanan. Kemudian kita mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini dorongan yang timbul dari dalam diri kita ya. Secara sadar atau tidak kita akan melakukannya. Ini teori dulu kita pelajari, nanti baru kita masuk ke contoh-contohnya. Nah, konsep disiplin identitas ada yang gagal ya Bapak Ibu ya. Ini yang biasa kita lakukan. Adakah yang masuk ke sini? Seperti hukuman itu ngapa kok kita dapat dikurang-kurangi? Jangan kita terapkan. Karena ada dampaknya. Yang pertama, hukuman itu kalau kita lakukan dia akan menyakitkan. Kadang kita sengaja ya biar dia sakit, biar besok gak ngulangi lagi. Maksud kita seperti itu. Kemudian tidak nyaman ini. Ada rasa tidak nyaman dengan hukuman itu. Kemudian murid takut. Hukuman itu memaksa. Hukuman itu membuat murid menyembunyikan kesalahannya. Takut dihukum. Akhirnya dia berbohong kan. Kemudian murid menjadi rendah diri. Nah, di depan kelas dia kita kasih hukuman atau disuruh
tanpa ada kesepakatan itu kalau dapat kita hindari karena akan membuat murid itu menjadi rasa rendah diri. Selanjutnya ada penghargaan. Nah, penghargaan gimana? Makanya kemarin agak diperbincangkan ya masalah kita memberikan predikat terbaik, memberikan hadiah dan segala macam. Ternyata ada dampaknya juga. Yang pertama, penghargaan itu tidak efektif. Masuk, Pak. Sedikit lagi. Oke, dari penghargaan itu ada hal-hal yang berdampak. Yang pertama, penghargaan itu bisa saja tidak efektif kita lakukan. Kemudian bisa merusak hubungan. Ada timbul sifat iri ya. Kok dia aja yang juara, padahal saya nilainya bagus-bagus. Nah, ada itu rasa iri dari teman-temannya yang lain. Kemudian mematikan kreativitas. Ya, yang apa? Saya udah rajin, udah buat semuanya, kok saya nggak pernah juga dapat penghargaan. Nah, dia akhirnya udahlah, biar aja lah dia yang buat. Nah, seperti itu. Kemudian ada menghukum dengan sistem ranking. Nah, sistem ranking juga menghukum. Dia udah merasa kita kasih ranking terbawah, maka dia merasa dia tidak bisa lagi mengikuti atau gimana gitu. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah, itu ya hal-hal yang menjadi penyebab bahwa penghargaan itu bisa dikatakan tidak efektif. Kemudian Bapak Ibu, dalam konsep disiplin itu ada juga yang kita sebut identitas sukses. Nggak selalu ya, yang itu dampak negatifnya. Yang suksesnya seperti apa? Yang suksesnya kalau kita menjadikan itu suatu konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi ini biasanya jangan buat sendiri Bapak Ibu guru yang buat, tetapi kita bisa buat dengan melakukan kesepakatan bersama atau membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, itu bisa kita buat yang melahirkan konsekuensi. Jika tidak melakukan, mereka loh yang membuat kesepakatan, jangan kita yang menentukan. Nah, gimana caranya? Nah, konsekuensi ini akan berlaku merupakan penguatan jangka pendek. Bisa diubah ya sewaktu-waktu. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, perlu kita revisi lagi. Ini udah dilaksanakan, ini perlu diperbaiki atau tidak, kita revisi ulang. Kemudian stimulus respon, ada umpan baliknya, ada misalnya dari kita mengajukan, dari murid mengusulkan, itu ada stimulus responnya. Kemudian murid menghormati peraturan, perlu waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, kalau dia salah, nggak langsung kita hakimi, tidak langsung dikasih waktu. Itu yang kita sebut dengan konsekuensi. Nah, gimana yang restitusi? Restitusi ini akan membuat murid kita menjadi orang yang bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, sekarang kita perlu tahu, ya, untuk membuat konsekuensi ini kita perlu tadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dan untuk restitusi kita perlu melewati ada 3 langkah dalam restitusi. Ini masalah ini nanti ada yang bertanya silahkan ya. Nah, kita masuk dulu kepada kata restitusi. Restitusi itu istilahnya restitusi mungkin asing bagi kita, tetapi ini sebenarnya sudah sering kita lakukan. Apalagi dalam kasus guru BK itu biasanya guru kelas kalau ada masalah dia akan melakukan restitusi. Tapi restitusi yang kita lakukan selama ini seperti apa? Sudah sampaikah ke 3 langkah-langkah tersebut? Mari kita lihat. Restitusi itu upaya mendisiplinkan siswa dengan meminta siswa itu untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi siswa itu yang diminta bertanggung jawab. Dengan segitiga restitusi kita akan melalui 3 tahapan.
3 tahapan itu yang pertama kita akan validasi dulu terkait tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinannya dan menstabilkan identitas. Nah, yang validasi terkait tindakan yang salah ini kita ngapain Bapak Ibu? Kita tanya baik-baik dari kedua belah pihak apa yang sudah terjadi. Kemudian setelah kita dapatkan informasi, nah kita tanyakan kepada anak tersebut yang dilakukan dia itu apakah sudah benar atau belum, sesuai apa tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kemudian terakhir baru kita menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini, kalau perilakunya itu ada yang harus dipertanggungjawabkan, ada yang menjadi korban, nah bagaimana caranya biar itu bisa dipertanggungjawabkan. Ciri-cirinya seperti ini untuk restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita tanamkan kesadaran. Kemudian memperbaiki hubungan. Kalau dia berkelahi, ya didamaikan lagi sampai dia tidak ada lagi rasa dendam dan tidak mengulangi lagi kesalahannya. Kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Ada tawaran kepada mereka untuk memperbaiki seperti apa. Nah, kalau dia merusak pensil teman, cara memperbaikinya seperti apa? Itu kita minta dari dia sendiri. Jangan kita yang memberikan alternatif. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, kalau kita yang digitukan seperti apa? Gimana perasaan kita? Kemudian restitusi ini juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Nah, yang 5 kebutuhan tadi itu ada sangkut pautnya dengan ini. Dia mencari yang mana nih? Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi akan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita intinya di restitusi ini adalah memberikan kesadaran pada dirinya masing-masing. Ini ada contoh kasus ya. Murid sering tidak mengerjakan PR. Kalau di hukuman, guru menghukum siswa tersebut, misalnya hormat bendera selama 10 menit, guru marah dan murid menjadi takut. Ini namanya hukuman. Gimana Bapak Ibu, pernahkah kita melakukan yang seperti ini? Tidak. Pernahkah kita melihat ada guru melakukan seperti ini? Nah, berarti itu masuk kepada penghukum. Kemudian yang kedua, yang konsekuensi. Kalau di konsekuensi ini, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, agak lebih naik sedikit ya. Dikasih boleh mengerjakan PR tapi buat 3 kali lipat. Nah, kalau PR-nya ada 10 lembar, 10 kali 3 dan berapa lembar? Akhirnya jatuh juga kepada penghukum. Jadi itu nggak efektif ya Bapak Ibu ya. Kemudian di restitusi. Kalau untuk di restitusi, guru itu menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini memang kalau kita melakukan ini, prosedurnya ada 3 langkah. Tetapi dampaknya lebih ngefek, lebih berdampak positif kepada anak karena tidak ada unsur paksaan. Kita menanyakan kepada mereka, mereka itu yakinnya mau buat seperti apa. Oke, ada 5 posisi kontrol tadi, ini yang akan kita bahas.
sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer? Mana nih yang lebih baik untuk kita pakai? Manajer. Sebagai manajer, ya. Seperti apa kalau yang sebagai manajer? Nah, ini Bapak Ibu, seandainya ada siswa, dia tidak menggunakan seragam lengkap saat upacara ya. Di posisi penghukum, ada kata-kata yang akan kita sampaikan, yaitu patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu yang akan terjadi kalau dia di posisi penghukum. Kemudian di pembuat rasa bersalah, apa yang kita lakukan? Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Ibu kecewa sama kamu. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Kita ada tekanan suara kita ada agak membelas lah sama anak, enggak seperti menekan. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa salah, yang gitu. Berarti kan lain kali jangan salah. Gitu. Udah kali ini udahlah maafkan. Nah, itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, berarti kita cuma bertanya aja, dia yang menentukan, dia yang menjawab bahwa konsekuensi yang harus dia lakukan apa. Tentu ini ada dasarnya ya Bapak Ibu, ada kesepakatan yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kalau sebagai manajer, apa yang akan kita katakan? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kita betul-betul menanyakan keyakinannya, apakah perbuatannya itu salah dan bagaimana nih cara memperbaikinya. Oh Bu, saya iya salah Bu. Nah, besok saya akan mematuhi aturan. Saya akan memakai seragam lengkap. Saya janji Bu, besok kalau minggu depan tidak akan mengulanginya kembali. Dari dalam dirinya, dia yang berjanji, bukan kita yang meminta kamu minggu depan harus pakai lengkap. Tidak. Ini contoh-contoh penerapannya. Kalau untuk membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu di kelas kita sudah buat ya, sudah ada ya, kesepakatan belajar. Kesepakatan belajar nanti turunkan menjadi keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas ini untuk diterapkan dalam kelas dan nanti bisa kita jadikan keyakinan di sekolah kita. Nah, untuk ini kita kan belum masing-masing memperlihatkan apa kesepakatan belajarnya dan kita mau turunkan atau kita jadikan kesepakatan sekolah. Kalau dapat itu kita rembukkan bersama-sama, kita buat dan kita pajang agar semua mematuhi. Dengan adanya keyakinan kelas ini di setiap kelas, diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada nilai luhur Pancasila, yaitu tujuan kita profil pelajar Pancasila. Ini kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ini bisa Bapak Ibu mulai buat karena kita memang perlu itu ya Bapak Ibu ya untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Ada yang sudah buat ya, Pak Sapo sudah buat ya. Nah, contohnya seperti ini nanti kita tempelkan sehingga setiap anak melanggar kesepakatan itu kita bisa tanyakan kesepakatan mana yang sudah kamu tidak lakukan, misalnya seperti itu. Oh ya Bu, saya sudah melanggar yang sudah kita sepakati. Nah, besok saya tidak akan buat lagi misalnya. Untuk segitiga restitusi, Bapak Ibu, di sini ada mapa segitiga restitusi namanya, karena langkah-langkahnya itu diibaratkan sebuah segitiga. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Untuk menstabilkan identitas ini, setiap orang pasti pernah melakukan.
kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Nah, itu kata-kata yang bisa kita gunakan. Jadi kita stabilkan dulu emosinya, kita tenangkan, baru kita tanya. Jangan mereka lagi apa itu sudah kita tarik ke sini langsung kita tanyain seperti kita serbu pertanyaan. Nah, akhirnya dia bertumbuk lagi di sini karena dua-duanya saling mengungkapkan dia yang benar. Nah, kita biarkan dia tenang dulu, masing-masing merasa tenang, baru kita tanya satu-satu. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di validasi tindakan yang salah ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan. Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kalau matahin pensil orang misalnya, saya pinjam tak dikasih bu, ya saya patahkan pensilnya, kayak gitu. Itu kan kita minta pendapat dia. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apakah harus mematahkan pensil dia kalau kita mau pinjam? Apakah itu efektif? Apakah itu baik? Itu salah satu dari pertanyaan validasi tindakan yang salah. Nah, udah tahu dia, oh yang saya lakukan memang salah, yang saya katakan memang salah, yang saya perbuat memang salah. Nah, itulah nanti baru kita bisa lanjutkan ke yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk menanyakan keyakinan, seperti apa pertanyaan yang bisa kita ajukan? Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Nah, kalau minjam punya orang dikembalikan. Kalau punya orang lain itu sama-sama kita hormati. Misalnya ada kita buat kesepakatan seperti itu. Nah, itu berarti kalau dia langgar, yang dilanggar yang mana dia akan sebutkan sendiri. Kemudian, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu tujuan dari akhir dari validasi menanyakan keyakinan ya, menanyakan keyakinan ini. Nah, setelah kita lakukan segitiga restitusi ini, kita akan lihat bahwa anak itu kedepannya tidak akan berbuat lagi, dia akan patuhi semua keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita tetapkan. Oke, Bapak Ibu, udah selesai di segitiga restitusi. Ada yang mau bertanya? Berat tak rasanya Pak Yanto kalau kita ubah dari sistem kita dulu menjadi paradigma baru ini? Kalau yang jelas, kalau kita memang mau berubah, insya Allah bisa. Cuman kalau kita perhatikan sekolah kita juga masih menggunakan yang 1 sampai 5 tadi termasuk hukum. Contohnya, mudah-mudahan ke depan akan kita hilangkan. Yang tidak lengkap kan berdiri di depan, kita juga masih terapkan. Dan yang terakhir dari manajer, sebaik-baiknya yang kita pilih kan yang manajer. Jadi mudah-mudahan dengan restitusi yang manajer inilah yang sebaik-baiknya kita terapkan. Tapi mungkin kalau kan dia pun istilahnya kan macam anak tangga. Jadi kalau umpamanya yang pertama kita sudah terbiasa yang dulu, tapi kalau umpamanya yang manajer ini tak mempan, mana nanti kan tingkat ketajaman yang lebih di atasnya. Mudah-mudahan, tapi kan dengan manajer mudah-mudahan sifat anak itu kan istilahnya ya mengikut kepada gurunya. Kalau kita berbuat sesuai, kita memerintahkan kita berbuat, insya Allah kita. Oke. Bagus sekali, betul itu apa yang dikatakan oleh Pak Yanto. Kuncinya sebenarnya adalah dari kita. Nah, kalau kita ingin budaya positif ini ada di lingkungan kita tercipta dengan baik, berarti kita dulu yang akan mencontohkan sebagai teladan untuk menerapkan budaya positif ini. Jadi apapun yang menjadi disiplin yang mau kita tegakkan, terlebih dahulu tentu tidak juga akan menjadi suatu hal yang paksaan. Kita dulu buat keyakinan bersama. Nah, apakah itu kita jadikan budaya kita atau tidak? Nah, kemudian kita tulis, kita sepakati, baru nanti penerapannya sama-sama konsekuensi lah kita untuk menerapkan disiplin positif yang sudah kita jadikan keyakinan bersama itu.
Itu ya Pak Yanto ya. Kalau memang ada yang sudah rasanya nggak cocok lagi, yang sudah kita budayakan, aksur-aksur kita ubah. Tentu butuh dari kerjasama dan kolaborasi kita. Nggak mungkin nanti di kelas Pak Yanto sudah bilang nanti yang tidak seragam kamu tidak usah baris di sana. Juga tidak seperti itu karena kita sudah dulu jadi budaya. Jadi kita mulai dari kelas kita masing-masing dulu bagaimana mengingatkan secara intens bahwa setiap Senin kita harus berpakaian lengkap. Mungkin kita agak lebih sering membuat peringatan atau membuat warning atau apa di grup WA menyampaikan bahwa besok kita harus memakai pakaian lengkap, seperti itu. Dan untuk yang masih ada melakukan, itu kita tinggal lakukan restitusi. Ditanya dengan penuh kesadaran. Mungkin seperti itu ya Pak Yanto ya. Iya. Cukup Bapak Ibu untuk mengenai materi disiplin positif. Nanti beberapa contoh bisa kita ambil dan bisa kita praktekkan. Dan contoh ini banyak terjadi setiap hari di kelas kita masing-masing. Silakan nanti Bapak Ibu setelah ini kalau ada permasalahan di kelas kita coba praktekkan segitiga restitusi ini. Pertanyaannya seperti praktek coaching ya Bapak Ibu. Di praktek coaching itu kita tidak memberikan solusi, tetapi mereka yang menemukan sendiri solusi untuk melakukan perubahan. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Nanti apa-apa hal yang perlu kita diskusikan selanjutnya akan kita lanjutkan di pembelajaran kita yang kedua. Mungkin itu kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.